둘, 셋. A Shop for Killers merupakan serial Korea terbaru yang dibintangi aktor hit Lee Dong-wook dan Kim Hye-jun. A Shop for Killers mengisahkan mahasiswi yang menjadi target sekelompok pembunuh bayaran setelah kematian pamannya. Ji-an yang diperankan Kim Hye-jun adalah mahasiswi muda yang telah yatim piatu sejak kecil. Orang tuanya dibunuh oleh seseorang misterius saat acara pemakaman ibunya. Ia pun dibesarkan oleh pamannya, Jong Jin-man, yang diperankan oleh Lee Dong-wook. Jong Jin-man terlihat seperti laki-laki dewasa biasa. Namun di balik itu, ia sesungguhnya memiliki bisnis toko rahasia bernama Murder Hell. 이런 걸 팔았다고? 삼촌이? Suatu hari, Jin-man meninggal dunia dengan penyebab yang misterius. Kematian tersebut menjadi kehilangan besar bagi Ji-an karena terjadi secara tiba-tiba. Ia akhirnya berusaha mengungkap kematian pamannya dengan pulang ke rumah Jin-man. Di rumah masa kecilnya itu, Ji-an berupaya untuk mengumpulkan berbagai petunjuk. Namun ketika sedang mencari informasi, ia justru diserang sekelompok pembunuh bayaran. Rumah yang disinggahi Ji-an juga diserang drone dari berbagai arah. Ia akhirnya harus bertarung dengan mereka supaya bisa selamat, sekaligus bertarung dengan waktu agar bisa cepat mengetahui masalah yang kemungkinan memicu kematian pamannya. Di episode pertama, Ji-an mendapat kabar tentang kematian pamannya, dan ia mengurus pemakaman pamannya seorang diri. Ia sangat terpukul dengan berita tersebut dan pulang ke rumah pamannya. Saat tiba di rumah pamannya, ia bertemu dengan Bae Jong-min, teman sekelas Ji-an dulu. Jong-min menyapa Ji-an dan menawarkan diri untuk membantunya. Ia juga membantu menyiapkan foto untuk pemakaman pamannya. Ia juga memberitahu Ji-an kalau dirinya bekerja paruh waktu di tempat pamannya. Jong-min juga menawarkan diri untuk membersihkan kamar mandi tempat bunuh diri pamannya. Saat membersihkan kamar mandi, ia menemukan ponsel Jin-man dan menyimpannya. Selesai acara pemakaman, Ji-an kembali ke rumah pamannya dan ia pun teringat kenangan bersama pamannya. Tak kuasa menahan air matanya, ia pun menangis terseduh-seduh. Jong-min kembali lagi menemui Ji-an dan melihat Ji-an sedang menangis. Ji-an meminta Jong-min untuk menemaninya sebentar. Jong-min akhirnya memberikan ponsel yang ditemukan di kamar mandi kepada Ji-an. Ketika Ji-an memeriksa ponsel tersebut, ada pesan masuk yang berisi pembelian sebuah barang, dan ia sangat terkejut ketika melihat saldo rekening yang dimiliki pamannya. Mereka berdua akhirnya mencari tahu apa yang sebenarnya dijual oleh pamannya, dan ketika mereka membuka situs jualan online, mereka menemukan penjualan berbagai macam senjata api. 이런 걸 팔았다고? Di episode kedua, diceritakan masa kecil Ji-an saat neneknya meninggal. Ji-an pulang bersama pamannya dan orang tuanya mengurus acara pemakaman. Tak disangka, datang seseorang laki-laki dan menemui orang tua Ji-an. Mereka dibunuh di acara pemakaman tersebut. Sementara di rumah, Jin-man mendapat kabar tentang saudaranya yang telah meninggal dan menyuruh Ji-an untuk tetap berada di rumah sambil menunggu teman pamannya datang. Ia menyuruh Ji-an untuk memberi teka-teki sebelum membuka pintu rumahnya. Ji-an dengan berani memberi teka-teki kepada orang yang datang. Ia semakin panik karena tidak ada jawaban dan orang tersebut berusaha membuka pintu rumahnya. Tepat saat pintu terbuka, teman pamannya datang dan menyeret orang itu keluar. Teman pamannya masuk dan menjawab teka-teki dari Ji-an. Ji-an pun disuruh bersembunyi di kamar karena lebih dari satu orang yang datang ke rumahnya. Teman pamannya tidak bisa mengalahkan orang-orang itu dan Ji-an pun menyaksikan kejadian itu. Dengan inisiatif dan keberaniannya, Ji-an berusaha menyelamatkan dirinya dan lari dari rumah tersebut. Ketika sedang berlari, ia tertabrak sebuah mobil dan dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Ji-an mulai memiliki kenangan buruk dan melihat seekor serigala yang membawa sebuah tangan. Saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun keluar dan bersembunyi karena mengetahui ada seseorang yang mencarinya. Ji-an masuk ke kamar mayat dan akhirnya bertemu dengan jasad ibunya. Ia ketakutan
dan memeluk ibunya tersebut. 엄마? Tak lama kemudian, Jong Jinman datang dan menyelamatkan Ji-an. 눈 감아 정지한. 이제 집에 가자. Jinman pun membawa Ji-an pergi dari sana dan pergi ke rumah baru di sebuah pedesaan. 내려. Jinman tidak memanjakan Ji-an. Ia menyayangi Ji-an tapi dengan cara yang berbeda. Semenjak kejadian itu pula, Ji-an tidak berbicara sepatah kata pun karena mengalami afasia. Jinman sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut. Saat sekolah pun, Ji-an dikucilkan oleh teman-temannya dan tidak memiliki teman sama sekali. Saat pulang sekolah, para siswa dijemput oleh orang tua mereka. Berbeda dengan Ji-an, ia pulang sendiri dan saat di perjalanan ia bertemu dengan pamannya. Tapi tidak ada yang terjadi di sana. Hari-hari berlalu, Ji-an pun mulai terbiasa mandiri dan makan sendiri. Pamannya yang dipanggil ke sekolah juga mengatakan kepada guru Ji-an kalau itu adalah masalah yang harus dihadapi oleh Ji-an sendiri. 해야 될 문제라고 생각합니다. Hingga suatu hari Ji-an dikurung di sebuah gudang oleh teman-temannya. Tiba saat malam hari, Ji-an mulai bertemu dengan ketakutannya, yaitu bertemu serigala dan menggigit sebuah tangan. Di saat itu pula Ji-an bisa berbicara lagi dan memanggil nama pamannya. Tak selang lama pamannya datang membuka pintu gudang tersebut. Ji-an pun lari memeluk pamannya sambil menangis. Setelah kejadian tersebut, untuk pertama kalinya pamannya mengajak Ji-an untuk makan bersama. 이리 와. 같이 먹어. 맛있다, 삼겹살. Beralih ke masa sekarang, ketika Ji-an sedang mencari tahu informasi dengan Jong-min, datang seorang wanita yang mengaku teman pamannya. Ji-an tidak membukakan pintu dan wanita itu pun pergi. Jong-min pun menemukan fakta tentang berbagai kode di Murder Hell. Dan yang paling mengejutkan adalah kode hijau yang ternyata adalah Jong Ji-an dan Jong Jinman. 정지한. Setelah mengetahui fakta tersebut, banyak drone datang ke rumahnya dan berusaha menyerang mereka. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri dan Ji-an teringat dengan sebuah ketapel. Ji-an datang dengan ketapelnya dan berhasil menghancurkan drone yang berusaha menyerang Jong-min. Di episode ketiga ditampilkan saat Ji-an berusia 17 tahun. Jong Jinman merenovasi rumahnya dan mengharuskan mereka untuk tinggal di tempat lain selama 2 minggu. 감사합니다, 사장님. Pamannya mengajak Ji-an untuk pergi ke Gunung Jirisan. Mereka pun mendaki gunung, sementara Jinman sedang demam dan Ji-an pun kewalahan membantu pamannya. Saat istirahat di sebuah gua, pamannya semakin parah demamnya dan menyuruh Ji-an untuk mencari telepon darurat dengan dibekali sebuah ketapel. 야선을 떠들자 그래가지고 다리까지 비비를 따지는 것보다 어떻게 이 상황을 타개하고 문제를 해결할지. 갑자기 웬 훈계질. Ji-an pun memberanikan diri dan mencari letak telepon darurat tersebut. Jinman juga menyuruh Ji-an untuk meneriakkan namanya sebanyak 3 kali jika terjadi hal yang berbahaya. 여기 있다가 삼촌 나는 자연인다 나온. 그 프로 나 좋아해. Setelah Ji-an turun, Jinman langsung menghubungi Pasin dan mengambil sebuah senjata yang ada di gua tersebut. 지안이 지금 내려갔어. 본인이 선택하게 해야지. Ji-an akhirnya menemukan sebuah tempat dan membuka pintunya. Tak disangka ternyata di dalamnya banyak serigala yang sedang memakan daging. Ji-an pun juga melihat ketakutan yang sama saat ia masih kecil. Ji-an berusaha menyelamatkan dirinya dengan ketapel yang diberikan oleh pamannya. Sembari mengingat perkataan pamannya, Ji-an berusaha melawan rasa takutnya. Tapi serigala tersebut terlalu banyak dan akhirnya pamannya datang untuk menyelamatkan Ji-an. 뭐 이런 개뼈다구 같은 삼촌이 다 있지? Ji-an melatih dirinya dengan ketapel dan pamannya datang dengan membawa pistol yang akhirnya ia diajari cara menggunakan pistol tersebut. 가늠새 조절. 호흡 가다듬고. Dilanjutkan lagi ke masa sekarang, ketika Ji-an dan Jong-min keluar membawa pintu lemari. Mereka diserang oleh drone yang lain. Di saat yang tepat, Min-hye datang menyelamatkan mereka berdua dan mengetahui identitas Ji-an.
Min Hye menjelaskan apa yang terjadi dan memberitahu Ji-an kalau dia datang untuk melindungi Ji-an. Min Hye pun akhirnya terkena tembakan dan pistolnya terpental jauh dari jangkauannya. Ji-an pun mencari cara dan melompat ke arah sofa. Tak disangka ternyata di bawah sofa terdapat sebuah pistol yang disimpan pamannya. 장전만 하면 돼. Ji-an berusaha menyerang balik serangan tersebut dan bekerja sama dengan Min Hye. Sementara sekelompok pembunuh bayaran datang ke rumah tersebut dan Min Hye berusaha mengatasi mereka. Min Hye pun menyuruh Ji-an untuk pergi ke gudang Murder Help. Situasi semakin menegangkan dan akhirnya Ji-an pergi ke gudang bersama Jong Min. Ji-an berusaha membuka pintu menuju Murder Help dan memasukkan sebuah kode. Beberapa kali percobaan gagal dan ia pun teringat dengan ucapan pamannya. 201 9074. Ia pun berhasil membuka pintu tersebut dan masuk ke Murder Help. Saat sampai di gudang Murder Help, mereka berdua bertemu dengan laki-laki bertopeng dengan senjata di tangannya. Laki-laki tersebut adalah Brother. 난 브라더야. Di dalam gudang, Min Hye mematikan lampu dan menyerang para penjahat itu dalam kegelapan. Ia berhasil menghabisi mereka satu persatu. Sementara Ji-an disuruh untuk memborgol Jong Min oleh si Brother. Setelah memborgol Jong Min, Ji-an menyerang Brother dan berhasil membuatnya tak sadarkan diri. Kemudian diceritakan masa lalu Ji-an saat dekat dengan seorang laki-laki. Pamannya tidak menyukai laki-laki tersebut dan akhirnya laki-laki itu pun menjauhi Ji-an. Sesampainya di rumah, Ji-an meminta penjelasan kepada pamannya dengan hal-hal yang terjadi. Yang ternyata hal tersebut tidak pernah dibayangkan oleh Ji-an. 고등학생이 오토바이 타는 거 불법이야. 헬멧도 안 쓰고. 담배도 피더라. Hingga akhirnya Ji-an bertaruh dengan pamannya agar ia boleh pindah dari rumah tersebut. Pamannya memberi taruhan kepada Ji-an untuk bisa memukul wajah pamannya, tapi usahanya berkali-kali gagal. Tidak mudah menyerah, Ji-an melakukan berbagai cara agar bisa menang taruhan tersebut. Hingga saat di gudang, Ji-an berakhir pingsan ketika dihadang oleh Pasin. Begitu tersadar dari pingsannya, Ji-an merasa kesal dengan mereka berdua. 내가 안 했어. 이놈이 했지. 전쟁만 뻔뻔하네. 너가 시켰잖아. Hingga akhirnya Ji-an mendatangi Pasin dan memintanya untuk mengajari Muay Thai. Mereka melakukan penawaran karena Pasin meminta bayaran dari Ji-an. Ji-an pun berlatih dengan giat hingga kemampuannya meningkat drastis. 네, 사부. 무너지면 안 돼. 곰벤이 일어나. Hingga suatu malam, ia bertemu dengan temannya yang diganggu oleh preman. Ji-an berusaha membantu dan berhasil menghajar mereka. Tak sampai di situ, preman tersebut mengeluarkan pisau dan di saat itu juga pamannya muncul untuk melindunginya. Mereka pun pulang bersama dan Ji-an berhenti di tempat Pasin yang ternyata Pasin telah kabur dari sana. Ji-an juga mendapat surat dari Pasin. 지안, you are no more 곰벤이. Kembali ke masa sekarang, Ji-an mengetahui layar komputer yang dipenuhi dengan CCTV yang mengawasi dirinya. Ia semakin marah dan meminta penjelasan dari Brother. Saat Brother akan menjelaskan, Bae Jong Min menyumpali mulutnya dan pergi memeriksa gudang tersebut. Selang beberapa saat, Brother berhasil melepaskan ikatan dan berlari. Ia memberitahu Ji-an agar tidak mempercayai Jong Min. Ji-an pun berusaha mencari si Brother yang akhirnya ia terjatuh dan masuk ke dalam ruang kecil yang ada di dalam gudang tersebut. Brother berhasil menangkap Jong Min dan mulai memberi instruksi kepada Ji-an. Ia menjelaskan langkah-langkah dalam proses penyerahan warisan dari Jong Jin-man, yang akhirnya Ji-an menyetujui penyerahan warisan tersebut dan keluar dari ruangan tersebut. Setelah keluar, ia meminta Brother untuk melepaskan Bae Jong Min. Kemudian terjadi perdebatan di antara mereka yang membuat Ji-an bingung harus mempercayai siapa. Akhirnya Ji-an memutuskan untuk mempercayai Jong Min karena ia diingatkan kejadian saat dikurung di gudang sekolah dan menyuruh Brother untuk menyusul Min Hye. Setelah Brother pergi dari sana, Ji-an mengetahui yang sebenarnya, bahwa Jong Min tidak sebaik yang dipikirkannya.
yang akhirnya ia jatuh pingsan karena Jongmin membiusnya. Di episode 5 diceritakan awal mula pertemuan Jongmin yang bisa bekerja dengan Jong Jinman. Jongmin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Ji-an. Saat Jongmin masih kuliah, ia menemukan situs tentang Murder Hell dan berusaha meretasnya. Saat ia dan temannya sampai di rumah, ternyata di dalam kamarnya sudah ada 2 orang yang menunggu mereka. Mereka disuruh untuk meretas lagi dengan waktu yang terbatas. Jongmin pun berhasil tepat waktu, tapi tidak dengan temannya. 그때 알았어? 난 일반 사람들하고는 다르다는 걸. Jongmin mulai memata-matai Jinman dan menjadi karyawannya. Hingga pada akhirnya Jongmin berhasil mendapatkan apa yang disuruh oleh Babylon. Ia juga menceritakan bagaimana Jinman bisa meninggal. Yang ternyata Jongmin memanipulasi kalau Ji-an meminta bantuan pamannya dan sedang dalam bahaya. 살려줘 삼촌. 나 지금 여기가 어딘지 모르겠어. Jongmin memberitahu Jinman kalau Jinman harus mengakhiri hidupnya agar Ji-an selamat dari Babylon. Jong Jinman menuruti perkataan Jongmin dan mengakhiri hidupnya di kamar mandi. Melihat jasad Jong Jinman, Jongmin terlihat sangat puas dan merasa hebat. Ji-an yang mendengar cerita Jongmin pun menyerang kembali dengan kata-katanya. Jongmin pun merasa terkompor dengan kata-kata Ji-an yang akhirnya Ji-an berhasil melawan Jongmin dan melepas ikatannya. Ji-an bersembunyi dan memikirkan cara untuk melawan Jongmin dengan alat-alat yang ada di sekitarnya. Sementara kelompok Babylon datang membawa robot yang cukup canggih untuk menyerang Min-hye yang ada di rumah Jinman. Brother dengan sigap menutup rumah itu, tapi robot itu juga cukup gesit dan berhasil masuk ke rumah tersebut. Ji-an yang berada di gudang mulai membaca surat penyerahan dari pamannya, yang di dalamnya ia diberi pilihan, hidup dengan identitas baru atau berjuang bersama dengan orang-orang yang berusaha melindunginya. Akhirnya Ji-an memilih untuk berjuang bersama dan menyusul Min-hye yang sedang melawan pasukan Babylon. Satu orang yang selamat datang menyeret Ji-an keluar dan berusaha menyerangnya. Tepat saat itu juga Pasin datang menyelamatkan Ji-an. Pasin pun memberitahu Ji-an kalau orang yang membunuh orang tuanya adalah Bell. Ji-an 너무 죽였나? Di episode ke-6 diceritakan saat Jong Jinman masih menjadi tentara bayaran. Ia adalah seorang kapten. Pada saat misinya, Bell menghabisi warga sipil yang mana itu melanggar peraturan. Hal itu menjadi kasus dan Jong Jinman dimintai kesaksiannya. Sebenarnya Jinman merasa ada yang aneh karena mendengar perkataan Bell, tapi atasannya meminta untuk tidak memperpanjang kasus tersebut. Jinman pun mengajukan persyaratan agar tidak memasukkan Bell ke dalam operasinya. Atasannya menyetujui syarat tersebut. Tapi setelah persidangan selesai, atasannya mengingkari janji tersebut dan mengatakan kalau ini yang terakhir kali Bell ikut dalam operasinya. Saat akan berangkat, Jinman telah memperingatkan Bell, tapi Bell terlihat mengabaikan perkataan Jinman. 아직 말 안 끝났어. Saat operasi berjalan, Bell bertindak sesuka hatinya dan menghabisi warga sipil. 야, 아주 청소를 했네. Tak sampai di situ, Bell juga melempar granat ke dalam ruangan yang berisi warga sipil. Hal itu didengar oleh Jinman dan terjadilah percekcokan. 너냐? Jinman berencana melaporkan kejadian tersebut kepada perusahaan. Ketika akan meninggalkan bangunan tersebut, Jinman menemukan seorang wanita yang bersembunyi di dalam lemari dan berniat untuk menyelamatkannya. Jinman menyuruh anak buahnya untuk meninggalkan tempat itu terlebih dahulu. Tak disangka ternyata Bell juga tinggal dan melihat Jinman yang membawa wanita tersebut. 그냥 사람 죽이는 게 좋아. 그래서 용병을 지원했어. Akhirnya mereka berdua berkelahi hingga akhirnya Bell ditembak oleh Min-hye. Jinman kehabisan peluru dan akhirnya menggunakan pisaunya untuk menghabisi Bell. Jinman dan Min-hye keluar dari gedung tersebut dan menyaksikan gedung tersebut meledak. Setelah insiden tersebut, Jinman mengajukan cuti yang kemudian atasannya menyuruh orang-orangnya untuk mengawasi Jong Jinman. 정영이 그거 한다고?
Jinman berencana pulang ke rumah ibunya. Ia juga sadar kalau ada orang yang mengawasinya. 나야. 나라고. 형 동생 정진만. 이름이 뭐야? 지안, 정지안. Episode 7 menceritakan dari sisi Jinman, di mana ibunya dibunuh oleh Bell saat Jinman meninggalkan rumah sakit. Jinman menuju tempat Honda dan Min-hye berada. Jinman masih belum mengetahui kalau Bell masih hidup dan telah membunuh ibunya. Pasukan Babylon mulai beraksi dan berencana menghabisi seluruh anggota keluarga dan kenalan Jong Jinman. 아픈 사람은 그냥 빠지면 돼. Tapi saat sampai di pemakaman ibunya, ternyata Jinman dan Jian sudah pergi dari sana. Rencana Babylon tidak berjalan sesuai rencana. Kematian orang tua Jian direkayasa dengan ibunya dikatakan kalau selingkuh dan ayahnya bunuh diri. 댁들한텐 감정 없지만 Jong Jinman yang berada di rumah mendapat informasi dari Junchol kalau Bell masih hidup. Ia pun bergegas menuju tempat pemakaman. 정진만! 진짜 금방 올 거지? 금방 올 거야. Dalam perjalanannya, Jinman dihadang oleh pasukan Babylon, tapi ia berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah kematian Honda, pasukan Babylon juga mendatangi Min-hye. Min-hye juga berhasil mengalahkan mereka dan pergi dari sana. Tak lupa Min-hye membakar tempat tersebut untuk menghilangkan jejak. Pasien yang akan masuk ke rumahnya melihat pintu rumahnya terbuka. Ia masuk dengan hati-hati dan ternyata Jong Jinman yang masuk ke rumahnya dalam keadaan terluka. Pasien mengobati Jinman dan saat Jinman tersadar, ia meminta bantuan pasien dengan meminta pistol. Ia juga menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. 법정에서 제대로 증언했으면 베일은 지금 감옥에 있겠지. Dalam keadaan masih terluka, Jinman pergi untuk menjemput Jian. Jinman pergi menuju rumah sakit sementara Bell juga pergi ke sana. Saat akan pergi dari rumah sakit, Jinman melihat Bell berdiri di depannya, tapi ia berhasil menghilang dari penglihatannya. Jinman mendatangi rumah atasannya dan meminta untuk mengakhiri ini semua, karena ia telah kehilangan 4 orang yang ada di dekatnya. Atasannya terlihat menyetujui permintaannya, tapi tidak dengan Bell. 부탁드립니다, 대장님. Jian dirawat di rumah Pasin, sementara Jinman dan Pasin merencanakan sesuatu untuk jangka panjang demi melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka akan membangun pusat perbelanjaan. Jinman juga mengajak adik Honda. 정진만 미친 새끼네. Sementara Min-hye yang baru pulang bekerja paruh waktu merasa ada yang mengikutinya, yang ternyata ia diikuti oleh Pasin. Min-hye mulai dilatih Muay Thai dan menjadi semakin lihai. 잘 들어 정지한. Di episode ke-8, Pasin ikut berjuang melawan Babylon. Mereka mengurungkan niat untuk kembali ke pusat perbelanjaan, dikarenakan semua sistem operasi telah dimatikan karena manajer meninggalkan tempat itu, dan hanya Bae Jong-min yang ada di sana. Jong-min juga meretas sistem operasi mereka. 야, 살아있어서 다행이야. Mereka akhirnya hanya bisa berdiam di dalam rumah dan menunggu musuh datang. Tiba-tiba saja robot yang ada di dalam rumah itu bergerak lagi dan mengeluarkan bunyi yang sangat berisik hingga kaca yang ada di rumah itu pecah. Jian berusaha masuk ke terowongan tapi sebuah mobil masuk dengan menerobos rumah tersebut. Si kembar dan Lee Song-ju yang berada di dalam mobil tersebut. Pasin menghadapi si kembar sementara Jian berusaha menghadapi Lee Song-ju. Brother yang sudah sadar juga membantu Jian yang hampir saja dihabisi oleh Lee Song-ju. Jian pun keluar dari kamar itu dan Brother ditembak oleh Song-ju. Jian masuk ke gudang dan mengambil sebuah pistol. Tepat saat berhadapan dengan Lee Song-ju, Bae Jong-min keluar dan mereka berdua sigap bersembunyi. Yang pada akhirnya Bae Jong-min berakhir di tangan Lee Song-ju. 총이 안 나가냐? 응? Sementara Jian berhasil masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Di dalam pusat perbelanjaan, Lee Song-ju banyak berbicara dan memasang bom laser. Yang akhirnya Jian terluka karena bom tersebut. Jian menangis dan ketakutan dengan situasi yang telah terjadi. Ia mengobati lukanya dan mencari cara untuk menghadapi Lee Song-ju. Saat Song-ju sedang ceramah, Jian menaiki forklift dan berusaha menabraknya.
Songjo berhasil menghindar tapi berakhir terkena bom yang dipasangnya sendiri. Ia terpental dan dihujani oleh bensin. Jian memberanikan diri dengan menembak ke arah lantai yang dibasahi oleh bensin, yang akhirnya membakar tubuh Lee Songjo. Tak sampai di situ, air langsung menghujani pusat perbelanjaan dan berhasil memadamkan api di tubuh Lee Songjo. Songjo menjadi marah dan berniat menghabisi Jian, tapi Jian dengan gesit langsung menembak kepala Songjo. Brother yang sudah sadarkan diri langsung menghampiri Jian dan mengecek kondisi sekitar dari layar komputernya. Terdeteksi banyak musuh yang menuju pusat perbelanjaan. Mereka mengincar Jian dan rekan-rekannya karena Babylon memberi mereka imbalan jika berhasil membunuhnya. 이제 어떻게 할 거야? 나한테 물어본 거야? 이제 여기 주인은 넌데. Melihat hal itu, Jian dengan cerdas membuat kesepakatan dengan mereka. Jian menyuruh mereka meninggalkan pusat perbelanjaan dan akan memberi mereka uang seperti yang ditawarkan oleh Babylon. 그러니 셋살 동안 결정하세요. 하나, 둘, 셋. Akhirnya mereka memilih untuk pergi dari sana dan menerima penawaran Jian. Melihat Min Hye yang tak sadarkan diri, Pasin pergi dari tempat itu dan menghilang. Jian keluar dan mencari Pasin, tapi mereka sudah tidak ada. Ketika Jian berada di luar, ia melihat bus yang datang ke arahnya. Ia begitu frustasi dan berdiri di depan bus itu. Tapi ternyata mereka adalah kode kuning yang bertugas untuk membersihkan TKP. Saat pembersihan sedang berlangsung, sebuah taksi datang ke rumah Jian. Mereka yang ada di sana keluar dan melihat siapa yang datang. Dan ternyata Chong Jinman datang dengan keadaan terluka. Belum diketahui apa yang terjadi dengan Chong Jinman dan apa yang terjadi kepada Bell. Menurut Mimin, akan ada season 2 yang membahas kondisi Min Hye dan Pasin, serta dibalik kematian palsu Chong Jinman selama ini. Masih banyak yang perlu dijelaskan lagi bukan? Gimana menurut kalian? Kasih komentar kalian ya.